The first one we are going to practice is how to write affirmative sentence using irregular verb. Nah, yang pertama akan kita praktekkan di sini atau latihan di sini adalah menulis kalimat afirmatif atau kalimat positif menggunakan kata kerja irregular atau kata kerja tidak beraturan. Here's I have a sentence. My friend and I went camping last weekend. Jadi, kalimat ini diambil dari teks going camping tadi. My friend and I, teman saya dan saya pergi berkemah akhir pekan lalu. Okay, so my friend and I itu adalah subjeknya, sama dengan we. Kemudian went adalah kata kerja bentuk keduanya, artinya pergi. Camping itu adalah objeknya, berkemah. Kemudian last weekend adalah keterangan waktunya atau adverb of time. Next, okay. We lit campfire last night. Kami menyalakan api unggun kemarin malam. We, subject, lit, verb to. Jadi kata kerja bentuk kedua dari lit juga sama, menyalakan. Campfire adalah objeknya. Last night sama seperti tadi, adverb of time-nya. Okay. Jadi sejauh ini, ketika kita ingin menulis kalimat positif atau afirmatif menggunakan irregular verb, kita harus ingat kata kerja yang digunakan di kalimat positif ini adalah kata kerja bentuk kedua atau bentuk lampaunya. Dari go, pergi, kita gunakan when. Lit, menyalakan, kita gunakan juga lit. Bentuknya sama, jadi kalau untuk lit. Okay, next. He caught some fish in the afternoon. Dia, subject he, caught artinya menangkap, verb to, some fish, beberapa ikan, objeknya, in the afternoon, pada siang hari, adverb of time atau keterangan waktunya. Jadi di sini, he caught some fish in the afternoon artinya adalah dia menangkap beberapa ikan pada siang hari. So, the pattern for affirmative sentence of simple past tense using irregular verb is the same with the affirmative sentence using regular verb. So, in positive or affirmative sentence, we use verb to. So, subject followed by verb to, and then object if it's needed, and complement in form of adverb of time, the last one, full stop. Nah, jadi pola kalimat untuk affirmative sentence simple past tense baik irregular verb maupun regular verb sama. Jadi pertama subjek, kemudian subjeknya diikuti oleh kata kerja bentuk kedua, kemudian objek jika diperlukan, kemudian ada complement berupa pelengkap yaitu keterangan waktu, dan yang terakhir ada tanda titik. Next is negative sentence. Ya, yang berikutnya ini adalah kalimat negatif. Number 1, examples. My friend and I didn't or did not go camping last weekend. Nah, di sini kalimatnya adalah teman saya dan saya tidak pergi berkemah akhir pekan lalu. My friend and I, subject, did not atau didn't adalah kata negatifnya, artinya tidak. You may write did not or didn't. Jadi anak-anak bisa menulis did not ataupun didn't. Kemudian go. Nah, karena kalimat negatif, kita menggunakan kata kerjanya berupa verb 1 atau kembali ke bentuk dasar. Karena bentuk lampaunya atau past formnya sudah digunakan pada kata tidak di sini, di kata did. Okay. Next, camping, object, last weekend, adverb of time atau keterangan waktu. Okay. Second, we didn't lit campfire last night. Kami tidak menyalakan api unggun kemarin malam. We, kami, subject. Didn't, tidak. Kalimat negatifnya, did not. Okay, lit, verb 2. Verb 1, base form. Jadi lit ini bentuk pertama yang kita pakai. Campfire, object, api unggun. Last night, adverb of time. Kemarin malam, keterangan waktu. Okay, next. He didn't or he did not catch some fish in the afternoon. Dia tidak menangkap beberapa ikan tadi siang. He, dia, subject, did not, kalimat negatifnya, kata negatif, tidak artinya. Catch,
verb 1 atau bentuk dasar dari coach, menangkap, sampis, object, beberapa ikan, in the afternoon, pada siang hari, adverb of time atau keterangan waktu. So the pattern for negative sentence using irregular verb in simple past tense is subject followed by did not or didn't, and then verb 1 verb in the best form, and then object followed by complement in form of adverb of time. The last one is full stop. Nah, jadi untuk kalimat negatif irregular verb dalam simple past tense, polanya juga sama seperti regular verb. Di sini subject diikuti dengan kata did not atau bisa juga disingkat menjadi didn't. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi pada kalimat negatif simple past kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena bentuk lampaunya sudah digunakan pada kata tidak di sini, di did not. Oke. Nah, setelah kata kerja bentuk pertama, kita tambahkan objek jika diperlukan. Kemudian ada complement atau pelengkap, yaitu berupa keterangan waktu, dan terakhir ada tanda titik atau full stop. Now, let's we practice. Nah, kita sekarang practice. Di sini, Miss punya dua gambar. Jadi gambar yang pertama di sini adalah orang yang sedang berolahraga. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah Ayu dan Made berolahraga tadi pagi. Okay. In English, this one. Ayu and Made did exercise this morning. Jadi berolahraga itu bahasa Inggrisnya adalah did exercise, melakukan olahraga seperti itu. Okay. Next, dari kalimat positif di sini yang menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya, berolahraga, did exercise, kita ubah menjadi mereka tidak. Oh, Ayu tadi berolahraga. Kalimat keduanya adalah mereka tidak mengerjakan tugas tadi pagi. Jadi Ayu dan Made ini bukan membuat PR tadi pagi tapi berolahraga. Nah, kalimatnya bagaimana? Mereka, they, tidak, did not or didn't, kemudian mengerjakan tugas, do homework, tadi pagi, this morning. Karena Ayu dan Made tadi pagi berolahraga, maka mereka tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Okay. Next, second sentence, second pictures. Nah, gambar kedua di sini adalah seorang laki-laki pergi ke supermarket. Okay. Kalimatnya adalah ayah saya pergi ke supermarket tadi. Kalimat positif. Okay, so in English we write my father, ayah saya, pergi menjadi went ke supermarket, to supermarket, tadi, just now. Jadi kalimatnya ayah saya pergi ke supermarket tadi menjadi my father went to supermarket just now. Oke. Okay? Di sini kata pergi menggunakan bentuk kedua, went, bukan go. Kalimat negatif sekarang kita buat. Dia tidak pergi bekerja tadi. Dia itu maksudnya ayah saya. In English, okay, he, untuk dia, tidak, didn't, pergi, go. Kita gunakan bentuk pertama di sini karena kalimatnya negatif. Bekerja, to work, tadi, just now. Jadi kalimatnya dari bahasa Indonesia, dia tidak pergi bekerja tadi, menjadi he didn't go to work just now. Okay, so that's all about our learning today about irregular verb in verbal sentence of simple past tense. I hope you have some new insight from this video, and see you on the next materials. Jadi anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang materi irregular verb, bagaimana menggunakannya dalam kalimat verbal dalam bentuk simple past tense. Semoga anak-anak mendapat pengetahuan yang baru di sini, dan sampai jumpa di materi berikutnya.